Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tema media sosial dengan judul Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja di Era Digital. Saya Sadi Dinata selaku ketua kelompok dan teman-teman saya Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang paling terlihat terjadi dalam cara individu berinteraksi dan mengakses informasi melalui media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dari banyak orang. Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman dan keluarga, berbagi pengalaman, serta mengakses berita dan konten hiburan. Interaksi melalui media sosial yang seringkali lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan cara komunikasi tradisional, yang menjadikan sangat populer di kalangan semua usia, terutama remaja. Satu di antara masalah utama yang sering timbul dari penggunaan media sosial di kalangan remaja adalah penaruhan iklan yang ditargetkan bagi remaja. Media sosial telah menjadi platform utama bagi remaja untuk mencari informasi tentang produk dan melakukan pembelian. Kemudahan akses dan banyaknya pilihan yang ditawarkan oleh media sosial membuat remaja lebih cenderung melakukan pembelian online. Media sosial juga mempengaruhi referensi merek bagi para remaja. Selain itu, iklan dan rekomendasi dari influencer di media sosial memainkan peran penting dalam membentuk referensi. Influencer juga memegang peran penting dalam meningkatkan minat beli konsumen melalui konten yang autentik dan relatable. Influencer juga memegang peran penting dalam meningkatkan minat beli konsumen melalui konten yang autentik dan relatable. Influencer seringkali dianggap lebih kredibel dan dapat dipercaya dibandingkan iklan tradisional. Karena influencer berbagi pengalaman pribadi dan ulasan produk yang dianggap lebih jujur. Kolaborasi antara brand dan influencer dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Influencer yang memiliki pengikut yang loyal mampu mempengaruhi keputusan pembelian dengan lebih efektif karena followersnya cenderung mempercayai rekomendasi yang diberikan. Komunikasi ke publik dapat didefinisikan sebagai komunikasi strategis untuk penyampaian ide, program, presentasi, data, propaganda, dan lain-lain kepada massa, publik, mahasiswa, atau khalayak khusus. Komunikasi publik adalah komunikasi strategis yang digunakan ketika seseorang atau sekelompok orang mengumpulkan dan berbagi informasi kepada sekelompok orang untuk penyampaian pesan tentang topik tertentu. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang penting, biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Informasi tersebut dapat berasal dari swasta, pemerintah, partai politik, kursus akademik, dan banyak lagi. Secara sederhana, aktivitas berbagi informasi dengan publik dapat dipahami dengan komunikasi publik. Komunikasi publik sering pula disebut sebagai komunikasi dengan orang banyak. Prosesnya bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu maksudnya seorang komunikator komunikasi menyampaikan pesan atau berbicara tanpa perantara atau media khusus kepada khalayak yang besar. Sedangkan secara tidak langsung menunjukkan komunikator menggunakan media sebagai sarana penyampaian pesan untuk menjangkau khalayaknya. Tren TikTok sebagai salah satu teknologi media sosial paling populer saat ini sudah mengubah cara orang berkomunikasi, berkreasi, dan mengolah informasi. Dengan durasi video pendek yang menarik, TikTok telah menjadi 6 tempat berkembangnya berbagai tren yang bisa viral dalam waktu singkat. Tren ini bisa berupa tantangan, tarian, hingga tutorial yang berguna. Pada masa pandemi COVID-19, banyak sekali pelaku usaha kuliner yang mengalami penurunan pendapatan usaha, terutama di daerah wisata seperti Yogyakarta. Hal tersebut membuat para pengusaha kuliner mencari jalan keluar untuk tetap memperoleh pendapatan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan promosi produknya melalui media sosial.
Saat ini, platform media sosial yang populer adalah TikTok. Total unduhan aplikasi TikTok pada tahun 2020 sebanyak 63,3 juta kali dan Indonesia menjadi negara yang paling banyak mengunduh aplikasi tersebut sebesar 11% dari total unduhan aplikasi TikTok. Karyawan baru main HP terus ya. Bikinin saya seblak. Iya. Iya, Pak. Sekalian nih, ada customer. Buatin sekalian. Apa sih? Makasih Mas ya. Mari Mas. Iya, Mas. Untung aja enak. Pegawai sekarang tuh ya Mas ya. Main HP terus. Maaf Mas, tadi itu sebenarnya cuman orang numpang ngecas. Terus pegawai barunya yang mana Mas? Saya pegawai barunya Mas. Tapi enak juga masakannya ya. Yaudah besok kamu nggak usah berangkat ya. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Les repas, je suis habituée. Baik, dari presentasi yang sudah kami bahas, kami menyimpulkan bahwa dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku remaja, termasuk dalam hal konsumsi barang dan jasa. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memberi dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumtif remaja. Dampak positif dari media sosial dalam konteks ini adalah kemudahan akses informasi terkait produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Penting untuk melakukan edukasi media sosial yang bijak bagi remaja, agar mereka dapat mengelola penggunaan media sosial secara lebih positif dan tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang merugikan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.